tampang hebat, bermartabat, dan sakti mandraguna. Nah, sebelum kami bertanya, kami ini sedikit kecewa, yang mana di dalam undangan itu kepada teman-teman nelayan dan juga kepada kami itu atas nama Bapak Sekda Kabupaten Sampang. Cuman Bapak Sekdanya ini tidak ada. Sebelum kami menindaklanjuti pertanyaan kami berikutnya, kami mau bertanya dulu kepada SK Migas. Tupoksi sampean di dalam cari gali hidayah satu ini apa? Tolong dijawab dulu. Jadi tupoksi kami SK Migas itu kami mengawasi Petronas, Pak. Jadi SK Migas mewakili pemerintah itu mengawasi kegiatan Petronas dalam melakukan pengeboran ini. Jadi dalam proses pengawasannya itu mulai dari sebelum dilakukan, saat dilakukan, sampai nanti setelah dilakukan, Pak. Sebelum dilakukan, semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh Petronas harus disiapkan dulu, Pak. Jadi kalau Petronas beberapa perizinan dia belum bisa penuhi, kami tidak akan diizinkan untuk dilakukan pengeboran. Jadi sebelum, lalu nanti pada saat sedang dilakukan, kami tetap memonitor sudah sampai kedalaman berapa, ada masalah apa, menghadapi batuannya seperti apa, nanti ngebornya lurus atau miring. Jadi kalau misalnya dalam usulan mereka ngebornya lurus, terus mereka lakukan side track sedikit miring, kalau mereka nggak ngomong sama kita, itu tidak kita izinkan, Pak. Jadi bahkan sampai dalam melakukan proses pengoboran juga secara harian mereka harus lapor kepada kami. Terus sampai sejauh ini tupoksi sampean apa sudah dijalani? Dalam hal ini sampai sekarang, karena Petronas sekarang sedang melakukan persiapan untuk melakukan pengeboran, itu yang sekarang kami lakukan, Pak. Dan Masih akan, Pak ya? iya, masih akan. Sosialisasi ini juga sebetulnya bagian dari itu, Pak. Baik, arti intinya SK Migas ini tupoksinya adalah sebagai pengawasan atau fungsi kontrol dari Petronas Hidayah dari satu, kan begitu? Betul. Ya. Baik, kami sangat tertarik tadi Pak di layar media. Di situ disebutkan pada pertengahan Oktober tahun 2020 sudah dilakukan kajian. Kajiannya adalah bahwa aman, tidak ada dampak dan lain sebagainya. Kan begitu? Ada. Boleh diputar ya? Coba. Di pertengahan Oktober ini tidak ditemukan adanya potensi, kan begitu? Artinya aman, kan begitu? Nah sekarang masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Banyuwantes untuk membuktikan bahwa di pertengahan Oktober tersebut ditemukan tidak adanya potensi. Ini oleh pihak Petronas dibuktikan dengan cara apa? Apakah ada alatnya? Kalau memang ada alatnya, bahwa pengeboran itu nanti minyak yang diduga ada racun atau gas, mohon alatnya itu ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi kita berbicara masalah fakta, akan tetapi sebaliknya, jika pihak Petronas dan SK Migas tidak menunjukkan hasil lab tersebut bahwa air yang dilakukan di area pengeboran tidak mengandung racun ABK dan lain sebagainya, tolong jangan dilanjutkan. Ini menyangkut orang banyak. Ya, menyangkut orang banyak. Ya. Jadi kami sekarang ingin bukti daripada tidak ditemukan adanya potensi di dasar laut sampai kedalaman 1000 meter. 1000 meter. 1000 meter. Ini bisa nggak kira-kira Petronas membuktikan kepada rakyat Kecamatan Banyuwantes? Terima kasih. Dan sebelumnya Pak, kami Muhammad Kuning, Ketua Aliansi Damai Pantura, terdiri dari 8 ketua LSM dan 3 media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Petronas Gali-Gali dan Bapak Camat juga yang sangat saya banggakan masyarakat Banyuwangi. Karena begini, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ini adalah pokok dari persoalan ini. Bagaimana ini terjadi seperti ini? Satu, lemahnya komunikasi, itu saja. Kami dari DPC Projo Sampang, kebetulan saya ketuanya Pak untuk Kabupaten Sampang, dan bergabung di aliansi juga saya dewan pembinanya. Kami di sini hati kecil berbicara hanya untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kedua. Yang mau saya bahas adalah beberapa hal terkait keadilan. Contoh begini, silakan Bapak berkarya, karena ini adalah program negara, program pemerintah. Program pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat, itu jelas. Dan saya percaya Petronas ini sudah ada tim ahli. Tidak mungkin kalau itu berbahaya atau dan sebagainya akan mengorbankan masyarakat di sini. Tetapi kalau memang itu terjadi, maka sampean akan berhadapan dengan kekuatan lain. Yang kedua, ini masalah rumpon. Ini jangan rumpon diganti rugi selesai. Dan seperti itu. Rumpon itu adalah penghasilan dari nelayan yang setiap hari, setiap saat, setiap bulan itu dinikmati dan mendapatkan hasil dari rumpon itu. Kalau diberi ganti rugi selesai, kasihan masyarakat. Tolong solusinya seperti apa? Karena kami dari Projo juga bagian dari pemerintah. Kami adalah telinga, mata, kuping, tangan, kaki Presiden Jokowi. Jadi kalau tidak ada asas keadilan di situ, maka Projo akan berjalan di garis keadilan. Hidup. Tolong masyarakat dikasih program. Daripada ganti rumpon yang setelah diganti rugi selesai, dia itu mau makan apa? Misalnya 4 juta, 15 juta, 25 juta, 2 bulan selesai itu habis semua. Berikan dia program berkesinambungan. Berikan dia pekerjaan ganti daripada itu adalah program berkesinambungan. Ini adalah tugas pemerintah. Karena apa? Pada dasarnya pemerintah itu untuk masyarakat, untuk rakyat. Ini satu bicara, bukan hanya berbicara. Bapak saya adalah orang nelayan. Ini tahu semua bahwa bapak saya ini orang nelayan. Jadi saya berhak untuk memperjuangkan nelayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Projo itu, kalau nanti ada permasalahan di belakang hari dari tim Projo siap nanti untuk mengatakan sesuatu. Yang kedua dari Projo tadi itu artinya ganti rugi itu bukan sekedar di rumpon, harus ada tindak lanjut kegiatan apa yang bisa mendukung kepada perekonomian masyarakat yang terdampak. Silakan, siapa yang dapat kapasitas lagi silakan. Baik, sebentar baik Bapak. Ini kan dihadiri kabar perekonomian, asisten perekonomian. Tolong ini dikaji betul. Apakah kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Hidayat 1 ini dampak ekonominya itu bertambah atau tidak nanti? Ini mohon dikaji Pak. Dikaji betul. Apakah dampaknya itu bermanfaat atau sebaliknya dalam hal ekonomi? Ya. Program keberlanjutan Pak. Insya Allah Pak, pasti nanti akan ada program CSR secara berkelanjutan. Nanti tapi kita tetap perlu diskusikan dengan pemerintah kabupaten. Gitu. Terima kasih. Ini begini. Pak, saya tanyakan, saya kesempatan satu lagi ya. Pak, kalau itu saya tutup. Saya mewakili bukan nelayan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maris Reza Malik. Saya adalah
Kepala Biro LPK Transformasi.com dari media online. Cuma kami di sini berbicara bukan dari media, tapi dari warga Banyuates ya. Nah, ini tuntutan kami ini seperti ini Pak ya. Karena dengan adanya eksplorasi ini ya, ini kan dibiayai oleh negara. Seharusnya kan ada bansos kepada masyarakat, ya betul Pak? Betul? Iya. Jawab. Pak, karena ini masih masa eksplorasi, ini tidak dibiayai negara, Pak. Iya, seharusnya ada bansos Pak kepada masyarakat. Dan yang terdampak itu bukan hanya nelayan Pak. Yang terdampak bukan nelayan, juga sama terdampak Pak. Mbak saya jualan ikan, tapi tidak nelayan, jualan ikan kukus. Dengan adanya eksplorasi ini, mbak saya itu tidak bisa jualan ikan, ya, karena ikannya itu mahal, ya. Seharusnya itu ada kompensasi dari dampak eksplorasi sumur Hidayah 1 yang terletak di Banyuates ini, ya. Dan yang nomor 2 Pak, pertanyaan kami, sudahkah SKK Migas dan Petronas memperkerjakan masyarakat sekitar sesuai dengan pasal Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2021 tentang minyak dan gas? Itu harus Pak, masyarakat Banyuates itu harus diperkerjakan, entah itu tukang sapu, baik tukang ngantar makanan, terserah, seperti itu Pak. Dan seharusnya SKK Migas dan Petronas ini memberikan pengumuman terhadap masyarakat seperti itu. Jadi harus bekerja sama dengan media yang ada di Pantura ini. Jadi Petronas sekarang lagi pengeboran seperti itu. Jadi ada keterbukaan publik lah seperti itu. Jadi cukup itu saja Pak, keluhan dan saran kami. Tolong Pak, selain nelayan, warga di sini juga terdampak. Karena dengan adanya eksplorasi ini, ikan sulit dicari, pasti harganya mahal. Otomatis orang di pasar yang mau beli ikan itu terdampak Pak ya. Ya udah, cukup itu saja Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tutup, tinggal menunggu penjelasan baik dari Petronas maupun Kantor Migas. Dipersilakan. Ya, untuk bansos Pak, bagi masyarakat yang terdampak, tentunya kami harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sampang Pak. Itu satu. Terus yang kedua terkait pekerja, mungkin Pak Anjono bisa menjawab Pak Anjono terkait pekerja. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga inputannya berkaitan dengan tenaga kerja. Sebagaimana yang Bapak ketahui bahwa salah satu tugas dari kami adalah untuk memberikan penjelasan secara transparan bahwa sebetulnya untuk pekerjaan yang terkait dengan eksplorasi sendiri itu kan dengan rate yang kira-kira sekitar 2 bulan saja Bapak. Dan pekerjaan di rig itu otomatis pekerjaan yang akan mempunyai keahlian tersendiri khusus. Tapi tidak apa-apa, masukannya akan saya tampung dan saya terima dan akan saya tindak lanjuti untuk menyampaikan kepada kontraktor kami untuk di pengeboran itu sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan bansos itu bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Indra bahwa tahapan kami adalah tahapan eksplorasi. Jadi artinya ketika eksplorasi itu mengalami kegagalan bahwa kami tidak mendapatkan apa-apa dari negara, kecuali kalau umpamanya itu kita mendapatkan terbukti cadangan minyaknya, baru kita bisa melakukan yang dinamakan mekanisme cost recovery. Berarti biaya yang sudah dikeluarkan itu bisa dikembalikan oleh negara lewat produksinya itu sendiri. Kemudian yang tadi terkait dengan PS seperti yang disampaikan oleh Pak Indra juga bahwa nanti tanggal 10 akan ada diskusi lebih lanjut terkait dengan VN dengan PJU, karena PJU adalah sebagai wakil dari BUMD yang diberi diberi amanah untuk melakukan diskusi mengenai VN.
Kemudian mengenai yang program berkesinambungan itu juga sebagai catatan kami dan juga masukan kepada kami bahwa otomatis untuk program yang berkesinambungan itu akan kami tuangkan dalam CSR ya, dan otomatis kalau berkaitan dengan CSR kami harus bersinergi dan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi jangan sampai nanti program kami itu tidak sejalan, tidak bersinergi dengan pemerintah daerah. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih sekali Bapak-Bapak atas masukannya dan inputannya untuk kedepannya buat kami. Terima kasih. Kepada masyarakat, karena selama eksplorasi nelayan tidak bisa melaut. Yang terkait ada rumpon-rumpon itu harus ada bansos agar sampang ini menjadi sampang hebat, bermartabat dan sakti mandraguna. Pandi, silakan. Yang bansos biar tidak silakan. Ya, jadi mengenai bansos itu seperti yang tadi disampaikan bahwa kami adalah kontraktor dari SKK Migas. Jadi dalam artian ketika kami untuk melakukan kegiatan, untuk budgetnya itu selalu kita mintakan approval dari SKK Migas. Jadi 1 sen, 1 rupiah pun yang kita keluarkan itu selalu harus mendapatkan approval dari SKK Migas. Tanpa approval dari SKK Migas kita tidak bisa berjalan, karena itu adalah konsep dari cost recovery itu sendiri, Mas. Jadi artinya kalau semuanya mengenai kegiatan eksplorasi sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami tidak menghalangi nelayan untuk melaut, kami tidak menghalangi, dan sampai saat ini saya juga belum pernah mengatakan nelayan tidak boleh melaut, tidak. Kami tidak menghalangi nelayan melaut, silahkan nelayan melaut. Hanya saja mohon pengertiannya dan mohon kerjasamanya untuk tidak mendekat ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Indra bahwa ada namanya yang dinamakan DTT, daerah terbatas rawan, yang jaraknya radiusnya itu 500 meter itu, Mas. Kalau yang tadi pertanyaan Mas yang terkait dengan media, mungkin kita bisa diskusi di belakang ya, Mas ya. Sedikit tadi yang jawaban dari. Oke, sedikit saja. Ya, kemudian dari Pak Sukati terkait dengan rumpon dan sebagainya itu. Jadi seperti yang sempat saya sampaikan bahwa untuk rumpon kami berkoordinasi dengan Pemkab, dengan Kabupaten Sampang. Jadi mekanismenya dan tata caranya seperti apa itu kita bekerjasama dengan Pemkab. Artinya bahwa itu nanti akan ada dari kelurahan yang akan mencatat, kemudian dari kelurahan naik ke Pak Camat, seperti itu Pak Sukati. Sekarang ini kan masih belum bisa, waktunya tidak ada. Jadi kapan lain kereta. Oh, dan Dan dari kita sudah mengajukan juga. Ya, data tinggal nanti komunikasi. Ya, saya akhiri untuk yang 3 desa ini karena nanti mungkin jam 12.30 atau lebih karena kita di Soma bisa menunjukkan. Mohon maaf apabila selama saya memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak-bapak, saya manusia biasa, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.